Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusuma Apriansah. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang dasar-dasar manajemen. Masuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu manajemen? Secara harfiah, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen juga berarti menganalisa dan menetapkan tujuan secara baik. Namun secara definisi, manajemen dapat diartikan sebagai proses mengarahkan atau menggerakkan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk dapat mencapai sebuah tujuan dari suatu organisasi atau kelompok usaha tertentu. Di dalam manajemen, terdapat beberapa konsentrasi dan bidang kajian. Di antaranya adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen administrasi atau akuntansi. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah proses pendekatan yang lengkap, terawasi, terbimbing, dan terencana terhadap semua sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi, serta menetapkan SDM tersebut sebagai aset paling utama yang ada di dalamnya. Manajemen keuangan. Secara singkat, manajemen keuangan adalah sebuah proses yang berhubungan dengan pengelolaan untuk mendapatkan dan memanfaatkan finansial demi mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan sebuah proses kerjasama antara bidang atau faktor pada sebuah produksi yang berguna untuk meningkatkan sebuah nilai dari barang atau jasa secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan terhadap semua kegiatan usaha dalam penyaluran barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi merupakan sebuah proses untuk mengajar informasi tentang administrasi atau akuntansi sehingga dapat menentukan tujuan operasional dan kebijakan sehari-hari pada sebuah produksi atau usaha. Peran manajemen pada sebuah bidang industri desain komunikasi visual menurut saya sangat penting. Mengapa? Karena biasanya pada bidang tersebut bekerja dengan banyak orang, bekerja dengan banyak pihak yang pemikirannya berbeda-beda. Oleh karena itu, ilmu manajemen sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai pihak tersebut ke dalam sebuah tim yang solid dan dapat bekerja sama untuk tujuan produksi dan tujuan industri tersebut. Seperti contohnya adalah pada proses produksi sebuah film atau iklan. Tentunya sistem manajemen yang baik sangat perlu dibutuhkan oleh seorang produser, sutradara, hingga kru lain atau pemain dalam produksi film atau iklan tersebut. Mengapa dibutuhkan? Karena hal ini berguna agar tujuan produksi berjalan dengan lancar, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, dan dapat dilanjutkan ke tahap proses produksi yang selanjutnya. Untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, maka dibutuhkan unsur-unsur yang penting dalam sebuah manajemen. Di antaranya adalah manusia, material, metode, machine, money, market, dan minutes atau waktu. Yang pertama adalah man atau manusia. Personalia atau sumber daya manusia merupakan aset yang paling utama dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau kelompok usaha karena merekalah yang akan menentukan dan melaksanakan tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah material. Material bisa disebut sebagai bahan-bahan yang akan digunakan oleh manusia. Selanjutnya adalah machine atau mesin, yaitu peralatan yang digunakan oleh manusia untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaannya. Selanjutnya adalah metode.
Metode adalah sebuah cara atau teknik yang dilakukan oleh SDM untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah money atau uang. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi tentunya sangat membutuhkan uang. Uang dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dan memperlancar biaya operasional maupun manajemen. Yang terakhir adalah minutes atau waktu. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat dibutuhkan sebuah manajemen waktu yang baik untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Menurut saya, ciri perusahaan dengan manajemen yang baik adalah yang pertama, perusahaan tersebut memiliki feedback dan reputasi yang positif di mata publik. Yang kedua, perusahaan tersebut selalu transparan dan menginformasikan laporan keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, perusahaan tersebut memiliki alur pendistribusian yang baik dan jelas. Lalu yang terakhir adalah perusahaan tersebut mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Namun, selain ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, masih ada beberapa faktor pendukung yang membuat perusahaan memiliki manajemen yang baik. Antara lain adalah memiliki potensi pasar yang bagus dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, mampu menghasilkan produk-produk yang inovatif dan terbaru. Kemudian, memiliki sumber daya manusia yang handal dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah memiliki strategi untuk menjaga keuntungan perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah memiliki komunikasi yang baik antara anggota dalam suatu perusahaan. Standar manajemen yang baik dapat juga diartikan sebagai standar manajemen mutu dengan cara melakukan evaluasi, melakukan perbaikan dan peningkatan yang dapat meningkatkan aspek kualitas. Namun, standar manajemen yang baik juga dapat mengacu pada ketetapan yang sudah dibuat ISO atau International Organization for Standardization. Standar manajemen yang baik atau manajemen mutu juga berkaitan dengan ISO yang terdiri dari banyak jenis juga. Dan sejak awal berdiri hingga saat ini, sudah banyak ketentuan standar yang dibuat oleh ISO. Salah satunya adalah ISO 9001. Pengertian ISO 9001 adalah ketentuan standar yang diakui secara internasional untuk sertifikasi sistem manajemen mutu atau SMM. Lalu, apakah manfaat dari ISO 9000 sendiri? Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, menjamin kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dijual, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap sebuah perusahaan, menanamkan rasa bangga bagi karyawan sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Kemudian, mempermudah perusahaan untuk memperoleh bisnis dan mitra yang lebih baik. Sebagai materi untuk menganalisa kemampuan suatu perusahaan. Lalu, meningkatkan manajemen pengendalian risiko sehingga perusahaan dapat lebih stabil. Yang terakhir adalah sistem perusahaan tersebut jadi semakin rapi dan terarah. Contoh perusahaan yang pertama adalah Tokopedia. Menurut saya, Tokopedia memiliki manajemen yang baik, karena sejak awal berdirinya, Tokopedia selalu memberikan solusi yang tepat sasaran dalam target market dan pasarnya, dengan cara terus bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga nama Tokopedia semakin banyak dikenal orang. Menurut saya, itu adalah manajemen produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia yang sangat baik. Contoh selanjutnya adalah Microsoft. Menurut saya, Microsoft sudah lebih dulu memecahkan persoalan yang dibutuhkan oleh konsumen atau market dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dan hal tersebut dapat dikaitkan dengan bagaimana menganalisa pesaing atau kompetitor lainnya. Sehingga, setelah muncul kompetitor lain,
Microsoft dapat meningkatkan nilai produknya dari segi harga atau kualitas yang dapat lebih kompetitif. Itulah tadi beberapa penjelasan dan jawaban yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.